Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kami mahasiswa Staisusha Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah pengantar metodologi penelitian kuantitatif. Inilah presentasi dari kelompok 7. Selamat menyimak. Teknik analisis data penelitian. Yang pertama, pengertian teknik analisis data penelitian. Analisis dari bahasa Yunani ada dua kata, yaitu ana dan lisis. Ana artinya atas, lisis artinya menghancurkan atau memecahkan. Maka secara definitif analisis ialah analysis is a process of resolving data is into constituent component to reveal its characteristic, element, and structure. Maksudnya itu bahwasanya analisis itu adalah proses memecahkan data menjadi sebuah konstituen atau komponen-komponen untuk mengetahui karakteristik, elemen, dan strukturnya. Analisis data ini merupakan proses paling vital dalam sebuah penelitian. Berdasarkan argumen yang ada bahwasanya dalam analisis ini data diperoleh peneliti bisa diterjemahkan menjadi hasil yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Diambil kesimpulan bahwasanya analisis itu adalah pola pikir dalam sebuah penelitian. Yang kedua yaitu jenis-jenis analisis data. Analisis data ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Yang pertama yaitu data kualitatif. Data kualitatif ini disebut juga dengan data lunak, yang di situ terdapat seperti rekaman kata-kata, kalimat, paragraf yang diperoleh dari sebuah wawancara. Kemudian data kuantitatif. Data kuantitatif ini adalah sebuah angka-angka yang diperoleh dari sebuah penggabungan atau pengukuran. Contoh data yang ada dalam sebuah jumlah penggabungan yaitu seperti angka-angka sensus, angka-angka hasil tabulasi, kemudian dan lain-lain. Kemudian contoh pengukuran seperti skor-skor, yaitu skor tes presentasi belajar, skor skala motivasi, skor timbangan, dan lain-lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Irsyan. Padanya kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan kami di bab 7, yaitu perbedaan data kualitatif dan data kuantitatif. Jadi, masing-masing data tersebut keduanya memiliki perbedaan dari segi tujuan, cara pengumpulannya, teknis analisisnya, dan jenis datanya. Karena masing-masing data tersebut memiliki tujuan yang berbeda berdasarkan bentuk dan sifatnya, dan data penelitian dapat juga ditentukan melalui kualitasnya. Contohnya, data kualitatif yaitu bisa berbentuk kata dan kalimat, sedangkan kuantitatif bisa berbentuk angka atau huruf sejenis simbol. Jadi dapat diartikan kualitatif itu berbentuk verbal atau gambar dan berupa deskripsi tentang orang, tempat, dan transkrip percakapan yang tidak bisa dipresentasikan dengan huruf. Sedangkan data kuantitatif dipresentasikan dalam bentuk simbol, bisa dengan huruf atau simbol angka. Jadi kita bisa melihat perbedaannya, yaitu kalau kualitatif ialah berbentuk suatu kata atau kalimat, dan kuantitatif berbentuk huruf atau angka. Kemudian kita akan membahas tentang teknik analisis data kuantitatif, yang dimana
ada 3 tahap, yaitu tahap hipotesis deskriptif, kemudian hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Jadi, apa itu hipotesis deskriptif? Ialah dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang bersifat deskriptif atau permasalahan yang berhubungan dengan variabel tunggal. Jadi, deskriptif ini pembahasan dengan variabel tunggal. Kemudian hipotesis komparatif ialah hipotesis sebuah dengan dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang sifatnya untuk menjawab pertanyaan, perbandingan atau komparasi antara dua variabel. Jadi yang komparatif ini perbandingan antara dua variabel. Kemudian yang ketiga, hipotesis asosiatif. Jadi apa hipotesis asosiatif ini? Ialah sebuah jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang di dalamnya untuk menjawab pertanyaan, adakah peneliti yang akan meneliti apakah tingkat keparahan akibat infeksi virus corona berhubungan dengan jenis kelamin penderita. Jadi hipotesis asosiatif ini ialah memberikan pertanyaan atau rumusan masalah yang berbentuk asosiatif hubungan, yang dimana hipotesis ini memiliki perbandingan antara dua variabel dan variabel lainnya, jadi bisa lebih. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang tahapan analisa data kuantitatif. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam analisa data kuantitatif. Yang pertama, tahapan penelitian. Dalam tahapan penelitian ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Yang A, perencanaan, yang B, pelaksanaan, yang C, evaluasi, yang D, penyusunan laporan. Tahapan yang kedua, instrumen penelitian. Adapun prosedur yang dilakukan dalam penyusunan instrumen ini, yang A, perencanaan, yang B, pembuatan butir soal, yang C, uji coba instrumen. Dalam uji coba instrumen ada beberapa uji yang harus kita lakukan. Yang pertama, uji validitas. Yang kedua, uji reliabilitas. Yang ketiga, taraf kesukaran soal. Yang keempat, daya pembeda soal. Tahapan yang ketiga, uji prasyarat analisis. Dalam uji ini ada beberapa uji yang harus dilakukan. Yang A, uji normalitas. Yang B, uji homogenitas. Langkah-langkah penting yang perlu diambil dalam mempersiapkan data ini adalah melakukan scoring. Cara men-scoring yang paling baik adalah dengan dilakukan secara manual, karena lebih teliti dan memiliki sensitivitas tinggi bila terjadi penyimpangan. Langkah kedua yaitu persiapan. Kegiatan dalam langkah persiapan ini antara lain: A, mengecek nama dan kelengkapan identitas pengisi. Yang B, mengecek kelengkapan data. Yang C, mengecek macam isian data. Langkah yang ketiga, tabulasi. Kegiatan dalam tabulasi ini antara lain memberikan skor terhadap item-item yang perlu diberi skor. Yang B, memberikan kode terhadap item-item yang tidak diberi skor. Yang C, mengubah jenis data disesuaikan atau dimodifikasi dengan teknik analisis yang akan digunakan. Yang D, memberi kode dalam hubungan dengan pengolahan data jika akan menggunakan komputer. Langkah yang keempat, penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Selain itu, langkah-langkah umum dalam menganalisis data ini antara lain yang pertama, pengolahan data. Data yang telah terkumpul dalam tahapan pengumpulan data perlu diolah terlebih dahulu. Tahapan dalam pengolahan data yang pertama, penyuntingan atau editing. Yang kedua, pengkodean atau coding. Yang C, tabulasi. Langkah yang kedua, penganalisisan data. Dan yang terakhir, penafsiran hasil analisis. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.